Oke, sampai jumpa lagi di obrolan malam. Sekarang kita bahas ini saja, how we live. Jadi sudah kita bahas tentang yang love, tapi intinya seperti sudah di obrolan yang keberapa itu tentang fitrah manusia, yaitu survival. Survival ini sudah seharusnya tetap berada di dalam ranah thinking, berpikir. Berpikir ada dua, rasional dan irasional. Nanti akan kita lihat, tetapi kita asumsikan sekarang adalah berpikir rasional terlebih dahulu. Maka dalam menghadapi dunia, kita memiliki free will. Jadi ada hubungan timbal balik antara respon-respon di luar kita dengan diri kita. Jadi saling tektok. Nah, oleh karena itu kalau kita menghadapi dunia yang tanpa makna ini, jadi dunia ini kalau kita tidak memaknainya tanpa makna, seperti batu ya ada aja, tapi dia sendiri kemungkinan tidak memberi makna apapun pada dirinya dan lingkungannya. Oleh karena itu kita rumuskan yang namanya core values. Jadi kita dalam memaknai hidup dan tujuan hidup dan mencapainya itu kita tidak terlepas dari namanya core values. Nah, core values ini sebenarnya sesuatu yang intuitif saja. Kita ada beberapa pilihan nilai-nilai yang sifatnya mendasar, yaitu freedom. Freedom tentunya ada lawannya adalah tidak merdeka atau diperbudak. Nah, tentu kita akan memilih freedom. Sudah seharusnya, walaupun nanti sebenarnya bisa juga kita tunjukkan bahwa kita ini harus free, merdeka berdasarkan free will kita. Kalau kita itu adalah kondisi naturalnya. Ketika terjadi perbudakan, maka itu tidak natural. Oleh karena itu, dari freedom ini pilihannya adalah ada dua. Jangan mendolimi, jangan didolimi. Jangan menghegemoni dan jangan dihegemoni. Itulah makna singkat dari freedom. Kemudian bahagia versus menderita. Apapun yang terjadi, musibah itu nyata. Kalau kata Will Smith, danger is real, but fear is a choice. Jadi kita bagaimana mengontrol pikiran kita, rasa kita. Disitulah tantangannya untuk hidup di dunia yang sering terjadi hal yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga adalah bertanggung jawab. Nilai-nilai ini sebenarnya tidak perlu pembuktian lagi bahwa ini adalah nilai yang baik, nilai kebajikan. Nah, ini saya sebut sebagai public core values. Kenapa? Karena tiga hal ini dan lawannya itu adalah bisa menjadi yang disebut urusan publik. Dan love and hatred, estetik, unestetik. Jadi misal kita berpakaian yang pantas dan tidak pantas, tampil jelek, tampil cantik, itu bersifat privat. Walaupun dalam hal-hal tertentu bisa menjadi publik. Misal kebencian. Tapi nilai sebagai kebencian dia adalah bersifat privat. Tetapi ketika seseorang mengungkapkan kebenciannya di ruang publik, maka itu akan ditarik ke yang namanya responsibel. Seperti itu. Ketika seseorang buat tidak estetik, misal datang ke suatu kondangan hanya dengan bikini misal, atau berbuat tidak senonoh di depan publik, maksudnya adalah keresponsibel.
Tetapi sebagai nilai dia adalah bersifat privat. Nilai yang hanya diyakini sebagai keyakinan sendiri itu bersifat privat. Oleh karena itu sering saya sebut bahwa masyarakat yang ideal atau yang istilahnya harusnya kita perjuangkan itu adalah a society of free, happy, and responsible individual. Karena itu sifatnya publik. Ini core values yang akan kita gunakan untuk menilai, untuk bersikap, untuk bertindak. Nah, dari core values ini ada nanti sebenarnya bisa dirumuskan menjadi derivative values atau nilai-nilai turunan. Nilai turunan dan atau penjelasan dari nilai ini. Seperti misal hak hidup, hak membela diri sendiri, hak sosial politik dan sebagainya yang sering disebut HAM, hak-hak sosial politik dan sebagainya, itu adalah derivative value dari 5 ini, tidak lain. Nanti akan kita eksplorasi pada saatnya. Nah, ketika menghadapi hidup, maka akan ada dilema-dilema. Yang namanya kehidupan itu selalu harus dilema antara nilai-nilai ini. Seperti kita kasih contoh. Contohnya itu adalah ketika contoh ekstrim misal saya ada di kerangkeng di dalam satu penjara, kemudian ada seseorang lain yang tidak saya kenal terikat di kursi, tidak berdaya, dan di sebelahnya ada pisau. Seseorang yang menahan kita memerintahkan saya dengan ancaman senjata untuk menusuk orang yang tidak berdaya ini. Tusuk atau mati. Ketika itu maka kita terjadi dilema, memilih antara hidupnya atau hidup saya, dengan ancaman senapan di sana. Pada saat itu kalau saya menusukkan demi hidup saya, maka itu artinya saya egois dan saya tidak responsibel. Oleh karena itu, pada saat itu adalah pilihan yang bijak adalah memilih untuk melemparkan pisau ke penodong senapan. Siapa tahu posibilitasnya kan bisa kena, bisa tidak. Dan pada saat itu mungkin kita akan ditembak. It's okay. Dilema itu seperti itu yang kita pecahkan. Dilema itu hanya akan bisa kita pecahkan kalau kita memiliki sistem berpikir logis, rasional. Jadi misal, kalau sering kita dengar yang akrab dengan kisah Al-Husain misal. Ketika itu maka beliau memilih untuk mengorbankan hidupnya. Demi apa? Demi kemerdekaannya dan demi responsibilitasnya. Dan ketika dari itu sudah pasti Al-Husain kalah dan keluarganya ditawan, maka ketika itu kita memahami nilai-nilai ini dari peristiwa terbunuhnya Al-Husain, dan kemudian juga ketika saudaranya Sayyidah Zainab itu menyatakan ketika dihina-hina oleh Yazid, maka dia mengatakan, aku tidak melihat kecuali keindahan. Jadi tidak ada yang namanya penderitaan, tidak ada memperbudak ataupun diperbudak, dan tidak ada yang namanya tidak bertanggung jawab. Cinta dan estetik otomatis ikut di dalamnya. Oleh karena itu, dahulu kala kalau saya mendengar kisah Karbala dan perjalanan keluarga Bani Hashim, maka saya bersedih. Pasti saya menangis. Saya orangnya tidak pernah menangis. Tapi kalau mendengar kisah mereka, saya baru menangis. Tetapi sekarang
ketika saya sudah memahami nilai-nilai ini dan bagaimana survival, bagaimana free thinking, free will, maka yang terjadi itu adalah kebanggaan, proud. Ketika ada seseorang yang mempertahankan nilai-nilai walaupun hidupnya terampas, walaupun kemudian kemerdekaannya terampas, tetapi dia memperjuangkan suatu nilai-nilai yang membuat dia harus kehilangan kemerdekaannya. Nah, ketika itu melawan, maka dia akan ada ketika tidak mampu melawan, tetap jiwanya merdeka, tetap dia bahagia, tetap dia sudah mempersiapkan nota pertanggungjawabannya, dan tidak pernah dia melakukan kebencian atau melakukan tindakan tidak estetik. Mungkin seperti itu dulu tentang how we live. Yang ini akan menjadi suatu pegangan yang mana dilema-dilema yang dihadapi hanya akan bisa dipecahkan jika kita memiliki suatu sistem berpikir yang tepat. Nanti kita akan masuk ke derivative values pada saatnya, kalau saya sedang mood untuk membahas itu. Peace.